Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 265 telah dirilis secara resmi di situs Manga Plus. Dan ya seperti biasa, Abdikos akan membahasnya setelah chapter resminya dirilis. Ada banyak hal menarik yang bisa Abdikos bahas di chapter 265 ini. Walaupun chapter ini penuh dialog, tapi ini adalah salah satu chapter non-fight yang paling baik di Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Path versi Yuji adalah teknik ilusi Kenjaku. Seperti yang kita tahu, hampir 100% chapter ini berisi perjalanan Yuji dan Sukuna ke tempat-tempat diingatan Yuji. Dari sini kita seperti diingatkan pada momen Eren dan Armin masuk ke dunia Path, yaitu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Awalnya kita sebagai pembaca mengira ini adalah bentuk domain expansion Yuji, yaitu alam jiwa rahim bumi, mengingat sebelum mengeluarkan domain, Yuji menggunakan mudra Siti Garba, tapi ternyata bukan, dimana Sukuna menganggap ini sebagai percampuran ingatan langka yang terjadi akibat pertarungan penyihir mencapai puncak, dimana saat puncak pertarungan, kedua penyihir dipenuhi energi kutukan yang bersatu akibat emosi negatif, sehingga terciptalah fenomena langka yang sangat emosional ini. Tapi ya, dugaan Sukuna ini pun tidak 100% tepat, karena Sukuna sendiri juga ragu, mengingat fenomena ini tidak terjadi secara alami, melainkan dipaksakan oleh Yuji. Yap, meskipun Yuji tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Yuji berusaha keras untuk membawa Sukuna ke tempat ini, yang itu artinya ini adalah salah satu kemampuan dari Yuji. Dari sini kita kembali ke teori awal kalau ini bukanlah percampuran ingatan, melainkan teknik ilusi dari Yuji yang dia warisi dari Kenjaku. Bedanya kali ini Yuji tidak menunjukkan ingatan palsu, melainkan berusaha menunjukkan ingatan dari masa lalu di kehidupannya pada Sukuna. Alasan Kenjaku menguasai teknik ini kemungkinan karena dia sudah khatam dengan cara kerja teknik Jujutsu yang memang berasal dari otak. Tapi menurut Abdikos tetap ada persyaratannya, yaitu respon tertentu dari seseorang agar bisa dimasuki ingatan palsu. Respon tersebut bisa berupa shock atau saat pengguna ingatan palsu berada di ambang kematian. Dalam kasus Todo, ingatan palsu muncul saat dia shock mendengar jawaban Yuji. Dalam kasus Choso, ingatan palsu muncul saat Yuji sekarat. Dalam kasus Sukuna, kemungkinan antara dia shock melihat domain expansion Yuji atau dia sedang bersemangat untuk membunuh Yuji setelah output RCT-nya kembali. Kedua, tempat diingatan Path Yuji adalah masa lalu Gege Akutami. Dalam perjalanan di dunia Path, Yuji naik kereta dari Sendai menuju ke suatu tempat. Pertanyaannya, di manakah tempat ini? Seperti yang kita tahu, Jujutsu Kaisen walaupun fiksi, tapi latar tempatnya ada di dunia nyata. Dan ya, perjalanan Yuji dan Sukuna dari stasiun Sendai adalah menuju ke suatu tempat di prefektur Iwate, yang mana prefektur Iwate adalah tempat kelahiran Gege Akutami. Abdikos pernah menjelaskan kalau Gege Akutami dan Eiichiro Oda adalah dua mangaka jenius yang agak berbeda, di mana Oda adalah mangaka jenius yang berfokus pada membangun universe. Bahkan hobi dia adalah menggambar karakter. Itulah kenapa universe One Piece sangat-sangat besar, bahkan punya ribuan karakter dengan desain yang berbeda-beda. Jadi kalau mau mengikuti One Piece, kalian harus siap dengan unlimited expanding universe yang tidak berhenti-henti. Sedangkan Gege Akutami jenius dalam menceritakan pengalaman hidup. Dia mendaur ulang pengalaman hidupnya sendiri menjadi sebuah cerita. Alih-alih menggambar karakter baru layaknya Oda, Gege lebih senang mendaur ulang karakter yang sudah ada dalam wujud dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada Gojo 2 versi, ada Geto 2 versi, ada Yuji 2 versi, dan ada Megumi 2 versi. Jadi jika mengikuti Jujutsu Kaisen, memang harus siap dengan daur ulang dari cerita manga atau komik yang pernah dibaca Gege Akutami, daur ulang dari anime atau film yang pernah ditonton Gege Akutami, dan secara spesifik daur ulang dari pengalaman hidup Gege Akutami. Dari sini Gege ingin mendaur ulang kehidupannya sendiri, yaitu dia lahir di Iwate namun kemudian pindah ke Sendai, dan ini kebalikan dari Yuji, yaitu dia lahir di Sendai namun menghabiskan masa kecilnya di Iwate karena pekerjaan kakeknya, sebelum akhirnya Yuji kembali ke Sendai hingga kakeknya meninggal.
Jadi ya, yang sebenarnya ingin Gege tunjukkan adalah masa kecilnya saat dia masih tinggal di prefektur Iwate. Jadi semua gambar tempat yang ada di chapter 265 ini kemungkinan secara nyata pernah didatangi Gege Akutami, termasuk semua kegiatan konyol dan bodoh yang pernah dilakukan Yuji juga pernah dilakukan Gege Akutami di masa kecilnya. Anggap saja ini sebagai nostalgia Gege sebelum menamatkan manganya. Ketiga, detail menarik dari dunia Path. Sama seperti kebanyakan mangaka, Gege juga sering menggunakan simbol untuk menyampaikan makna tersembunyi dari manganya. Namanya tersembunyi, jadi untuk menjelaskannya hanya bisa dengan teori. Simbol pertama adalah bunga. Di sini Gege menunjukkan simbol yang berupa bunga hortensia. Kalian yang anak Malang Raya pasti tahu di mana menemukan bunga ini dengan mudah. Yap, di Cangar Kota Batu. Bunga hortensia sendiri punya 3 warna yang masing-masing warna punya makna tersendiri. Pertama adalah warna putih yang melambangkan kesucian dan kejujuran. Kedua adalah warna ungu yang melambangkan keinginan untuk memahami seseorang dengan lebih dalam. Dan terakhir adalah warna hijau yang melambangkan harapan serta pertumbuhan baru. Karena sebelumnya Yuji salah menebak kalau bunga tersebut adalah bunga Sri Pagi, maka bisa disimpulkan kalau bunga hortensia yang dilihat Yuji dan Sukuna adalah warna ungu, yaitu bentuk keinginan Yuji untuk memahami Sukuna lebih dalam. Simbol kedua yang ingin ditunjukkan Gege Akutami adalah udang karang, di mana Yuji dan Sukuna berhasil menangkap udang karang yang akhirnya membuat Yuji dan Sukuna berdebat tentang siapa yang terbaik. Udang Sukuna lebih besar dari udang Yuji, tapi Yuji mengklaim kalau udang dia lebih langka. Jadi ya, kemungkinan udang karang ini melambangkan kekuatan keduanya. Sebagai udang, Sukuna punya kekuatan lebih besar dari Yuji, namun nilai udang Yuji bukan terletak pada besarnya kekuatan, melainkan pada langkanya kekuatan yang mungkin baru pertama kali muncul setelah ribuan tahun. Dan ya, pada akhirnya Yuji dan Sukuna sama-sama menangkap udang, yang itu artinya keduanya akan punya kekuatan yang hampir mirip. Simbol ketiga adalah mall, di mana Yuji mengajak Sukuna melihat mall, yang mana keberadaan mall ini membuat banyak toko kelontong di sekitarnya tutup. Meski Yuji sedih karena predatory mall memusnahkan toko kelontong, tapi Yuji masih bisa memaafkan mall tersebut karena ada gedung bioskop di lantai atasnya. Yap, predatory mall adalah Sukuna yang mematikan toko-toko kelontong alias para penyihir di bawahnya. Tapi ya, Yuji masih bisa memaafkan hal mengerikan ini karena Yuji yakin masih ada hal baik yang bisa dilakukan Sukuna, seperti gedung mall yang menyediakan bioskop di lantai atas. Simbol keempat adalah serangga dan pestisida, di mana dulu Yuji sering menangkap serangga di sawah, tapi akhir-akhir ini para serangga tersebut banyak yang menghilang. Kemungkinan karena pestisida yang digunakan semakin canggih. Makna dari adegan ini adalah Sukuna yang sering menganggap orang lain sebagai serangga, seperti menganggap Maki dan Takabe serangga, termasuk menganggap wanita dan anak-anak sebagai serangga belatung yang menggeliat sehingga enak untuk dibantai. Bukan hanya itu, mereka yang tahu kengerian Sukuna sering menganggap diri mereka serangga di hadapan Sukuna, seperti Kusakabe yang menganalogikan Sukuna dan Jogo sebagai gajah yang menari, dan para penyihir Kroco di antara pertarungan Sukuna versus Jogo adalah serangga semut yang siap diinjak gajah menari jika tidak bisa bersikap. Jadi ya, Sukuna sebagai pembasmi serangga alias pestisida mencoba diingatkan Yuji kalau kelak para serangga menghilang, Sukuna akan merindukan momen saat di sawah masih banyak serangga. Simbol kelima adalah kuda. Yuji mengatakan tidak peduli berapa kali pun dilihat, kepala kuda tampak selalu lebih besar, padahal aslinya itu kuda yang sama. Dari sini Yuji menyindir kesombongan Sukuna yang sering besar kepala berapa kali pun dia bertemu Yuji, padahal wujud asli Sukuna tetaplah kuda yang sama. Simbol terakhir adalah Sinterklas dan rantai mobil, di mana saat kecil Yuji sering mendengar suara mirip lonceng yang dia kira Sinterklas, namun saat tahu kenyataannya Yuji jadi paham kalau itu adalah suara rantai dari mobil yang berjalan di saat Natal. Jadi ya, makna dari adegan ini adalah Sukuna harus keluar dari julukan makhluk legenda layaknya Sinterklas. Sukuna harus melihat kenyataan kalau dia juga sama seperti Yuji dan penyihir lainnya, yaitu ras manusia. Dengan kata lain, Sukuna sebagai manusia
manusia harus meninggalkan gelar legendanya yaitu Raja Kutukan. Tapi ya, semua simbol yang diperlihatkan Yuji ternyata tidak mampu menyentuh sisi kemanusiaan Sukuna sebagai Raja Kutukan. Dia bukannya introspeksi diri, tapi malah marah besar karena menganggap Yuji menunjukkan belas kasihan kepadanya yang telah membuang sisi kemanusiaan dan berhasil menjadi kutukan, bahkan rajanya para kutukan. Dari sini Sukuna bersumpah kalau dia tidak akan sekedar mencabik-cabik Yuji, dia akan menyiksa mental Yuji dengan membunuh semua yang Yuji anggap berharga tepat di hadapannya. Keempat, dua senjata baru Yuji. Sebenarnya ini masih pembahasan simbol, tapi bukan spesifik untuk Sukuna, melainkan untuk Yuji. Pertama, Yuji menunjukkan patung Onikebai, yaitu tarian pedang iblis yang memang bagian dari budaya di prefektur Iwate. Kemungkinan tarian pedang iblis akan jadi salah satu senjata Yuji untuk membunuh Sukuna. Kita tahu kalau dengan teknik darah, Joso mampu membuat pisau sirkulasi darah. Bagaimana kalau di chapter berikutnya Yuji bisa menirukan hal yang sama, tapi yang dia buat bukan pisau melainkan pedang sirkulasi darah. Senjata kedua Yuji kemungkinan adalah panah. Di chapter ini Yuji dan Sukuna disimbolkan sedang beradu memanah, dimana meski Yuji kalah telak, tapi Yuji juga ditampakkan bisa memanah di sini, yang kemungkinan teknik panah ini nantinya akan jadi senjata Yuji untuk melawan panah api Sukuna. Entah panah Yuji ikutan berbentuk api atau panah Yuji berasal dari teknik darahnya. Jangan lupakan kalau salah satu keahlian kamu dengan teknik darahnya adalah panah yang bisa mengejar target. Oke teman-teman, demikian pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter 265. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.